Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa irradih amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a akhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamul awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Tulisan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani Wazan ila al-Imaman al-Jalilain al-Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir jalanan kita sampai di surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian semuanya kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan dari kalian. Idza amarukum bi ta'atillah wa rasulih, kalian taat kepada mereka kalau mereka menyuruh kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini berdasarkan suatu keterangan ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Cuma untuk ulil amri coba kasih wa saja. Tidak ada wa atiur rasul. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan orang yang memegang urusan dari kalian, ya berarti termasuk pemerintah. Kenapa ada demikian? Dikarenakan kenapa kok atiullah wa atiur rasul harga mati? Atiullah harga mati, atiur rasul harga mati.
Tidak bisa ditawar karena Rasul itu pasti dia nyuruh pasti yang bagus-bagus. Tetapi wa ulil amri ini dia tidak ada ATU-nya. Di kelasnya ini di bawahnya tentulah di bawahnya Nabi lah. Nah, jadi ada catatannya idza amarukum bi taatillahi wa rasulih, kalau memang mereka menyuruh kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disuruh jangan taat ya tak boleh ngikut. Loyalitas pertama kita adalah kepada Allah dan Rasulullah, tidak ada yang lebih dari itu. Itu loyalitas pertama, jangan dibalik-balik. Nah, jangan dibalik-balik. Kalau anak-anak muda kadang-kadang loyalitasnya pertama sama pacarnya. Apa kata pacarnya jalan, walaupun nabrak aturan Allah, nabrak aturan orang tua, nabrak aturan guru, tak mau tahu. Tidak begitu, aturan Allah dulu. Allah, Rasulnya itu di atas segala-galanya. Pemimpin kalau dia nyuruh kita kepada kebaikan kita jalankan. Tapi kalau nyuruh kepada kemaksiatan, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh dijalankan. Karena yang kita sembah ini Allah, bukan manusia ataupun pejabat. Jadi disitulah menurut ulama kenapa kok atiullah wa atiur rasul, ada atiunya dua-duanya, wa ulil amri tidak ada wa atiu ulil amri, cukup dengan wa saja atau dan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, kalau kalian berselisih di dalam satu urusan, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ai kitabihi. Kalau ada perselisihan, ini macam mana nih? Macam mana? Balikkan kepada Al-Qur'an. Macam mana hukum Al-Qur'an ini macam mana? Nah. Wa rasul dan juga kepada Rasul. Mutatahayati wa ba'dahu ila sunnati. Kepada Rasul kalau waktu Rasulullah masih ada, berarti langsung ke Rasul, ya Rasulullah, kami ada perselisihan nih seperti ini, bagaimana cara jalan keluarnya ya Rasulullah. Kalau Rasul sudah tidak ada, berarti tinggal sunnahnya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikshibu alaihi minhuma, selesaikanlah perselisihanmu itu dengan cara mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, jangan kepada hawa nafsu. Nah, harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Macam mana ini? Dudukkan dulu, dudukkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian iman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang ada perselisihan, tapi tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, balikan kepada amplop. Ada amplop, perselisihan selesai. Perselisihannya apa? Masalahnya apa? Nah ini gimana nih? Ini atau gini atau gini atau gini. Kita tengok hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Rasulullah SAW, itu yang kita pakai. Bukan hukum-hukum manusia, apalagi yang dengan cara kezaliman menyelesaikan permasalahan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mengembalikan urusan itu yang seperti itu, yaitu mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya, ya, perselisihan tadi itu adalah paling bagus bagi kalian. Minat tanazu' bil qawli war ra'i bil qawli wal qawli bir ra'i, daripada kalian berdebat berselisih dengan pikiran tok atau dengan pendapat tok, nggak ada dasarnya, pakai perasaan, pakai pikiran saja. Balikkan, ini macam mana kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah macam mana. Wasanu ta'wila, dan sebagus-bagus tempat untuk mengungsi, maksudnya tempat untuk menyadarkan, ya, masalah hukum-hukum permasalahan, tempat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih
faqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat, ini ayat ini turunnya alam tara ilal ladzina yaz'umun ila akhiri al-ayat wa nazala lamma ikhtasama yahudiyun wa munafiqun. Ketika yang ini turun ketika terjadi permusuhan antara Yahudi dengan munafik. Nah, sama-sama musuh Islam. Orang Yahudi sama munafik bermusuhan. Padahal munafiqu ila Ka'b bin al-Ashraf liyahkuma bainahuma fadal yahudiyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataya faqala lil yahudi falam yardal munafik. Nah, orang Yahudi ada perselisihan dengan orang munafik. Akhirnya dua-duanya manggil hakim. Orang munafik memanggil Ka'b bin al-Ashraf untuk menjadi penengah antara mereka berdua. Kemudian orang Yahudi memanggil Rasulullah. Nah, ini Yahudi manggil Rasulullah. Kemudian datanglah Ka'b bin al-Ashraf dan Rasulullah datang. Fa'ataya faqada lil yahudi falam yardal munafik. Akhirnya berdasarkan hasil keputusan, maka yang dimenangkan adalah orang Yahudi. Jadi perselisihan itu tadi. Kadang-kadang macam-macam perselisihan nih, masalah tanah, masalah ini, jual beli dan sebagainya, macam-macam. Diputuskan, nah ini yang betul, ini yang Yahudi yang betul. Falam yardal munafik, orang munafik tak ridho, tak mau, tak rela dia. Ini Nabi dah memutuskan. Ini yang betul adalah orang Yahudi ini. Orang munafik tak mau dia, tak terima. Wa ataya Umar fadzakara al-yahudiyu lahu dzalik. Fa qala lil munafiq akadzalik qala na'am faqatalah. Jadi ketika orang munafik tadi tidak ridho, Rasulullah dah memutuskan ini yang betul ini. Orang munafik tak ridha, kemudian Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar datang. Fa'ataya Umar. Nah, mereka tak puas kan? Mereka berdua nih, Yahudi sama munafik, orang munafik tak terima diputusin Rasulullah. Dah tak terima, pokoknya tak terima. Akhirnya mereka berdua ini pergi ke Sayyidina Umar. Pergi ke Sayyidina Umar. Pergi Sayyidina Umar. Fadzakara al-yahudiyu lahu dzalik. Kemudian orang Yahudi ini bercerita permasalahannya apa, begini permasalahannya. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa kebenaran itu adalah apa? Orang Yahudi itu yang betul. Yahudi yang betul, munafik yang salah. Itu sudah diputuskan Rasulullah. Nah, faqala lil munafiq akadzalik, kata Sayyidina Umar kepada mereka, betul ceritanya macam gitu. Cerita macam tadi dia berselisih, kemudian Rasul memutuskan yang betul Yahudi. Dia tanya kepada si munafik, Sayyidina Umar, betul ceritanya gitu tadi? Si Yahudi itu bilang itu betul. Apa kata munafik? Kata orang, qala na'am. Kata orang munafik, na'am. Faqatalahu. Begitu dia bilang na'am, iya. Munafik ini dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Orang munafik ini orang kafir yang pura-pura Islam. Orang yang nyata-nyata kafir seperti Yahudi, nampak dia tidak tipu muslihat. Ini Yahudi, ini Nasrani, nampak dia perlakuannya, casingnya semua nampak, ibadahnya nampak. Orang munafik ini kurang ajar. Orang munafik ini dia sebetulnya bukan Islam, tapi dia pakai casing Islam, sholat ikut sholat, tapi hatinya tidak Islam. Nah, makanya nih ketika dia berselisih begini, tengok orang Yahudi itu masih bisa menerima keputusan Rasulullah, maksudnya masih dimenangkan daripada perlakuan orang munafik. Ketika orang munafik bilang ya, orang kok sudah diputusin Nabi kok masih tak terima, mati. Itulah menunjukkan bahwa dia itu munafik. Orang munafik casingnya Islam, tapi ketika Nabi bilang A, tak terima dia. Nah,
Ini masalah. Kalau Nabi dia bilang sam'an wa ta'atan, siap, itu orang Islam. Ini banyak alasan, banyak komen. Kalau Nabi dia bilang sudah, B sudah, wahyu. Gitu. Alam tara ilal ladzina, ini ayatnya tadi, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, Taurat, Zabur. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk memutuskan hukum ketika ada perselisihan kepada taghut. Al-Katsir Al-Tughyan wa huwa Ka'bul Ashraf, yaitu Ka'bul Ashraf. Ka'bul Ashraf ini tokoh mereka, taghut. Jadi dalam Al-Quran Ka'bul Ashraf itu disebut dengan At-Taghut. Jadi apakah kau tidak melihat orang-orang yang menyangka bahwa dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, mereka menginginkan untuk menghakimi perselisihan itu, untuk yang menghakiminya siapa? At-Taghut, yaitu Ka'bul Ashraf. Faqad umiru ayyakfuru bih, dan mereka sudah diperintahkan untuk mengkafiri Ka'bul Ashraf tadi. Walayu, kau tak usah ikut dia, orang munafik itu, tapi dia tetap menekawan dia, memang munafik. Makanya ketika ada perselisihan, dia ngajaknya kawan dia, si Yahudi, mengajak Rasulullah untuk menjadi hakim. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Itulah orang-orang munafik. Orang munafik itu macam gitu. Jadi kita jangan mudah mengatakan, menyebut orang itu munafik. Munafik kau nih, jangan gitu. Munafik, hakikat munafik itu kafir. Kafir yang disembunyikan. Bukan dia orang berbohong, itu hanya sifatnya orang munafik. Di antara sifatnya orang munafik itu dia suka berbohong. Ini ada orang berbohong, apa kau ini munafik, alamak, langsung vonis. Jangan gitu, itu terlalu ekstrim. Karena hakikat munafik itu orang yang tidak Islam tapi pura-pura Islam. Makanya dia itu suka bohong, tak amanah. Orangnya dikasih amanah dia tak amanah. Kalau bicara bohong, janji dia suka ingkar. Itu sifat-sifatnya orang munafik. Jangan orang bengak sekali kau bilang munafik, dua kali, aduh, bahaya. Jangan mengkafirkan orang, nggak boleh. Jadi kita mengkafirkan orang. Jadi jangan beranggap munafik itu bukan orang Islam ya. Sementara ini pemahaman yang keliru itu, munafik itu dianggap orang Islam. Munafik itu bukan orang Islam. Munafik itu orang kafir, pura-pura Islam. Sementara di masyarakat umum orang munafik itu dikira Islam, bukan Islam mereka. Makanya dengan mudah orang sikit-sikit, kau munafik, munafik itu bukan orang Islam loh. Sampai di dalam Al-Quran juga begitu disebutkan. Ini pun begitu juga. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka. Loh, orang kok Islam kok sampai di keraknya neraka macam mana? Orang Islam itu pasti masuk surga, walaupun di neraka dulu. Kenapa munafik ini udah kurang ajar, udah kafir satu, nipu satu, pura-pura iman, kan gitu. Kalau memang dah nampak orang ini kafir, Yahudi ke Nasrani, tahulah, tapi dia kafir, tapi dia nipu. Itulah yang membuat dosanya berlipat-lipat. Jadi jangan kita beranggapan munafik itu orang Islam yang suka bohong, orang Islam yang kadang tak nepati janji. Bukan. Orang munafik itu memang bukan orang Islam.
Itu perlu diluruskan pemahamannya tuh. Cuma karena orang awam sekarang ini mereka tidak paham, dengan mudahnya mereka menggunakan bahasa munafik ini dipasangkan ke orang-orang Islam yang tidak amanah, ya kan? Orang Islam yang tidak amanah dibilang munafik. Namanya lagi di keraknya neraka, selama-lamanya di neraka. Itu muslim fasik namanya, fasik. Orang Islam yang suka berdosa itu namanya fasik. Tuh. Jadi munafik itu hubungannya dengan akidah. Makanya berhak untuk dibunuh. Tengok, karena dia menipu, pura-pura Islam. Sama Sayyidina Umar dibunuh. Kalau Islam mana dibunuh? Gimana orang Islam dibunuh sama Sayyidina Umar? Ini sedikit aja tentang kesalahpahaman aja orang awam. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, kemari pada apa yang Allah turunkan, yaitu Quran, minal hukum, yuk kita ikut Quran yuk. Orang munafik nih diajak, ayo ikut Quran. Orang munafik itu ikut perang loh sama Rasulullah, ikut perang. Dia memang penipu ya tuh mereka tuh, sampai untuk pura-puranya tuh sampai ikut perang, ikut sholat jamaah sama Rasulullah. Apa tak kelas kakap? Kalau di Indonesia ini ada kabarnya Senok Hogronya, pura-pura Islam, ternyata akhirnya menghancurkan Indonesia. Ya, mereka seperti itu. Dia pura-pura Islam, belajar Al-Quran dan sebagainya. Ternyata hanyalah suatu usaha penjajah saja untuk menghancurkan Indonesia. Ketika dikatakan kepada mereka, mari pada Al-Quran yuk, nah, istilahnya, ayo kita ke Al-Quran, kita bahas Al-Quran yuk, untuk menjadi hukum. Wa'ala Rasul, dan kepada Rasulullah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, dan engkau akan melihat orang-orang munafik berpaling darimu kepada selain engkau. Orang munafik, ayo ngaji, nih kita belajar Al-Quran, ini hukum-hukum Al-Quran ini begini-begini. Orang munafik tak mau, pergi dia, tak mau. Ngapain Quran katanya, ngapain Nabi Muhammad, dia punya Ka'b bin Ashraf kan kayak gitu. Tapi casingnya Islam, selalu campur sama orang Islam, ikut-ikut ibadah orang Islam. Ketika diajak untuk ke Al-Quran, langsung mereka berpaling. Angka sududa, dengan sebenar-benar berpaling. Oh, bukan apa lagi, memang terang-terangan mereka berpaling. Jadi disuruh menetapkan hukum dengan Al-Quran, langsung berpaling. Nah, jangan begitu, hukum Allah itu yang paling adil, tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kemudian bagaimana ketika mereka ditimpa musibah? Orang-orang munafik itu kena musibah sih, kena musibah dia. Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan mereka, perbuatan tangan mereka, minal kufur wal ma'asi, yaitu kekafiran dan maksiat. Tengok kan? Di sini pun disebutkan apa? Minal kufri. Di antaranya amalnya
orang munafik kekafiran, minal kufri wal ma'asi, kekafiran dan bermaksiat. Ayyaqdiruna 'alal i'rad wal firar minha bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi. Ayyaqdiruna 'alal i'rad wal firar minha la summa ja'uka ma'tufun ala yasuddun yahlibuna billahi aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ketika mereka ditimpa musibah disebabkan mereka tadi kan tak iman kepada Quran, kepada Rasulullah, tak mau dia pakai Quran, pakai Rasulullah. Kemudian mereka datang kepadamu, udah gak iman, dapat musibah, ya, dapat musibah, datang lagi ke Rasulullah. Musibahnya kenapa? Karena dia tadi diajak ke Quran tak mau, diajak iman tak mau, dia lari, dia berpaling. Begitu dia berpaling, Allah kasih dia musibah, Allah kasih dia ubah, siksa. Setelah dia kena, dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Datang lagi, balik ke Rasulullah lagi, balik. Summa ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepada dan bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Dah kena sial, dah kena musibah, dah kena hukum sama Allah. Kemudian dia datang ke Rasul, sumpah dia sama Rasulullah atas nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Sesungguhnya kami itu tadi berpaling tuh, bukan kami nih maksudnya nih apa, kami cuma nak untuk kebaikan saja, untuk mendapatkan kebaikan, untuk berlaku kebaikan, dan untuk agar mendapat taufik. Takliman bainal khasmain bitakrib fil hukmi dunal hamal ala maril haq. Maksud kami itu bukan kami nak lari dari kebenaran. Dia dah kena musibah, dihukum sama Allah, balik ke Rasulullah. Kami tadi itu berpaling, maksud kami ini kami nak mendamaikanlah dua kubu, kami nak ke mereka juga, kami nak baguskan, kami Islam kami bagus. Bukan kami ini hanya kami lari dari kebenaran, kami lari dari Al-Quran, dari Rasul, bukan, ngeles. Nah, dia mencari pembenaran, dah kapok kena siksa, datang ke Rasul, sumpah lagi dia, bohong di atas kebohongan, udah bohong sumpah. Nah, padahal nyata-nyata dia tadi berpaling dari Al-Quran dan Rasul karena memang mereka tak nak. Begitu tak nak kena siksa sama Allah, balik bilang aku tak gitu tadi maksudnya. Nah, itu orang pengeles dia. Maksud kami itu sebetulnya tadi baik untuk damaikan dua kubu, bukan kami nak lari dari kebenaran dari Al-Quran ini, datang lagi ke Rasulullah. Kemudian bagaimana? In aradna ila ihsana wa taufiqa ulaika alladzina ya'lamu ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'rid anhum, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Jadi mereka nak datang nih, nak paling, tak usah salam-salaman lagi, tak usah, kurang ajar ya, mana nak nipu dua kali, nak nipu dua kali. Bisafhi wa'idhum, dan nasihati mereka, takuti mereka, ya. Wa kullahum fi anfusihim, maka katakan kepada mereka dalam diri mereka qaulan baligha, dengan perkataan yang keras. Keras. Uzjurhum liyarji'u an kufrihim. Peringatkan secara keras lagi, tak ada lembut-lembut lagi. Orang munafik itu, kau nak balik tak dari kekafiran? Tengok, uzjurhum liyarji'u an kufrihim. Liyarji'u, agar mereka pulang, an kufrihim, dari kekafiran mereka. Di tafsir pun, di tafsir mengatakan bahwa orang munafik itu kafir. Jangan kita golong-golongkan orang Islam ini, munafik, jangan. Nah, ini
supaya mereka kembali dari kekafiran, maksudnya masuk Islam gitu loh, masuk Islam. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus satu nabi kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bima ya'muru bi wa yahkum, untuk ditaati terhadap apa yang diperintahkan nabi dan apa yang dihukumi oleh nabi. Allah mengutus nabi ini untuk ditaati nih, bukan untuk diingkari nih. Apa yang disuruh lakukan, apa yang dia adili, dia tetapkan hukumnya, kita harus taat, kita harus ikut. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau biamrih, dengan perintah Allah. La liyu'sa wa yukhalaf. Jadi nabi itu tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimaksiati, untuk dimaksiati, untuk tidak ditaati. Wa yukhalaf, untuk diselisihi. Walau annahum yadzalamu anfusahum, dan sesungguhnya mereka ketika mereka zalim terhadap diri mereka, bidhakumihim ila taghut ja'uka, kemudian datang kepadamu taibin fastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Jadi kalaulah memang walau annahum idzalamu anfusahum, jadi jika mereka tadi, orang-orang munafik tadi yang telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu mengambil hukum dari taghut, ya, bukan dari Al-Qur'an, menjadikan hukum Al-Taghut sebagai menjadi patokan hukumnya. Kemudian setelah mereka begitu, mereka datang kepada wahai Muhammad, fastaghfirullah. Kemudian dia ni, orang-orang ni kok mau dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, maha menerima taubat, lagi maha penyayang kepada mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa dia datang kepada Rasulullah, astagfirullah, saya bertobat, saya mohon maaf kepada Allah, kami mohon maaf. Tidak gitu kan orang munafik ketika datang. Ketika dia dah salah kesana kena siksa balik, bukan dia mohon ampun kepada Allah, minta Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Tidak, dia malah ngeles. Nah, itu kurang ajarnya. Dia malah ngeles. Kami tak gitu maksud kami itu maksud kami itu baik, bukan kami nak lari dari kebenaran. Masih nipu lagi. Nah, itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka Tuhan, fala wa rabbika la yu'minuna, maka demi Tuhan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian sumalai jidu fi anfusihim kharaja dzikran aw syakkan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa haraj, macam tak puas, tak terima terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima,
dan mereka kemudian ikut taslim, ikut terhadap apa yang kau hukumi dengan sebenar-benar mengikut atau memasrahkan diri tanpa ada apa namanya protes. Mereka tidak beriman. Sampai kalau orang beriman betul nih, apa yang diputuskan oleh Rasulullah no complaint, no comments, pokoknya ikut. Jadi begitulah orang-orang munafik dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang munafik itu tidaklah beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim. Dan mereka sebagai hakim di antara di dalam perselisihan mereka, dan mereka tidak lagi di dalam hati ini ada berontak, tidak terima, tidak rela terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka betul-betul menerima, itu baru mukmin. Kalau masih tak terima gitu, tidaklah, itu namanya orang tak beriman, orang kafir. Makanya sama Sayyidina Umar langsung dibunuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadukallahul azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.